ini ya. Apa slide saya kelihatan ya? Iya, sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya? Oke. Sudah. Ya. Nah, seperti kita ketahui bersama, kita saat ini adalah sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya. Seluruh dunia konsentrasinya ditujukan pada penanganan COVID ini ya. Lalu juga dampaknya luar biasa, walaupun ini awalnya masalah kesehatan, tetapi dampaknya mengenai seluruh sektor yang ada, entah itu pendidikan, entah itu pariwisata, entah itu transportasi, entah itu bisnis, dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, saat ini kita sudah bulan ke berapa ini, mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, sudah setengah tahun ya kita menghadapi pandemi COVID-19 ini di Jawa Tengah. Walaupun di negara lain sudah agak duluan ya, mulai Desember, Januari gitu. Nah, kita saat ini kondisi terakhir kita update tanggal 12 Agustus ya. Itu jumlah yang positif sudah 11.423 kasus yang ada di Jawa Tengah ya. Namun demikian dari 11.423 ini yang sembuh sudah banyak ya. Yang sembuh itu sudah lebih dari 65%. Ini yang sembuh ya. Lalu yang meninggal juga banyak, sudah lebih dari 1.000 orang ya. Nah, kalau di situ kita bisa melihat data ODP, PDP. ODP itu orang dalam pemantauan ya, PDP itu pasien dalam pengawasan. Ini istilah lama, sekarang ini sudah diganti nih. ODP ini suspek ya. Kalau PDP ini probable, istilahnya begitu. Jadi ini hanya masalah istilah saja, nggak perlu bingung. Nah, kita lihat jumlah kasus baru meninggal, ya, confirm dan suspek itu seperti ini. Kita sudah melewati minggu ke-33 ya, sekarang ini minggu ke-34. Ya, dihitung sejak ditemukannya pertama kali adanya kasus ya. Itu saat ini kita terjadi penurunan kasus baru confirm ya. Yang existing sekarang ini 523 ya. Lalu terjadi penurunan juga jumlah kasus suspek baru ya. Bahkan di kabupaten kota yang lain itu sudah tidak ada temuan kasus baru, ataupun ada tapi sedikit. Lalu terjadi penurunan jumlah kasus confirm yang meninggal ya. Lalu terjadi peningkatan jumlah suspek. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini dari minggu ke minggu, ya, yang confirm itu yang merah ya, garis merah, ya, memang meningkat. Namun demikian dibandingkan dengan minggu sebelumnya, peningkatannya itu tidak sebesar ya minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya 770 ya, lalu minggu ke-33 itu jadi 523 dalam seminggu itu maksudnya. Ya. Lalu kalau yang yang kuning itu yang suspek ya, suspek atau ODP lah gitu ya, seperti itu. Terus ada yang meninggal ya, meninggal ini juga kalau kita bandingkan minggu sebelumnya itu terjadi penurunannya. Nah, kalau kita potret per jenis kelamin seperti ini ya, laki-laki memang lebih banyak ya daripada perempuan ya. Dan itu karena apa? Ya karena banyak hal ya. Pertama karena mobilitas ya, laki-laki ini lebih mobile ya pergerakannya dibandingkan wanita gitu.
Lalu juga ada teori lain bahwa wanita itu mempunyai imunitas bawaan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Katanya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota yang lain, kita perbandingannya itu angka reproduksi ya. Artinya ini kita bisa melihat tingkat penularannya ya. Tingkat penularan di suatu daerah. Ya. Nah, seperti ini. Contohnya Gerobokan ya. Oh, yang paling kanan saja per 6 Agustus ya. Angka reproduksi per 6 Agustus paling kanan. Jepara ini 3,77. Artinya apa? Artinya satu orang itu menularkan 3 sampai 4 orang yang lain. Ya, seperti ini. Ya. Cukup tinggi ya. Gitu. Lalu kalau yang paling rendah itu Wonosobo ya, paling bawah itu, bawah paling kanan itu. Ya, 0,21. Artinya apa? Artinya satu orang itu ya menularkan atau 10 orang menularkan 2 orang gitu lah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi rendah gitu ya. Nah, jadi tiap kabupaten kota ini angka reproduksinya itu berbeda-beda. Nah, sekarang pemetaan indikator ya. Orang mengatakan ini zona merah, zona kuning, zona hijau misalkan seperti itu. Sebenarnya itu apa sih? Ya, itu zona-zona seperti itu sebenarnya dinilai dengan 15 indikator. Ya. 15 indikator itu apa? 15 indikator itu meliputi indikator epidemiologi, lalu juga meliputi faktor kesiapan daerah di dalam menangani, lalu juga ada indikator yang terkait dengan upaya pencarian atau surveillance ya di suatu daerah. Ya. Lalu 15 indikator itu di scoring, lalu kita mengelompokkan ke dalam 3 zona, yaitu zona dengan risiko tinggi, zona risiko sedang, dan zona risiko rendah. Ya. Nah, di kabupaten kota di Jawa Tengah itu seperti itu, ya, zona-zonanya. Tidak ada kabupaten masuk dalam zona risiko tinggi di minggu itu ya, di minggu ke sampai 6 Agustus ke 33 ya. Risiko sedang semakin berkurang, risiko rendah semakin bertambah. Tetapi saya menyampaikan bahwa jangan terjebak pada zona-zona seperti ini. Karena apa? Karena kalau ada kabupaten yang tidak melakukan tes ya secara masif, maka seolah-olah tidak ada kasus baru. Ya, seolah-olah kasusnya rendah. Padahal sebenarnya disebabkan upaya pencariannya kurang. Contohnya seperti itu. Maka zona-zona seperti itu hati-hati di dalam membacanya. Ini bisa dibaca apabila ya daerah itu, kabupaten kota itu sudah melakukan upaya-upaya tracing ya, dan tes yang masif ya. Nah, untuk menghadapi COVID-19 ini apa strateginya? Ya, strateginya apa ya? Wong ini belum ada obatnya, ya vaksinnya juga baru diteliti ya. Jadi obatnya belum ada, vaksinnya baru diteliti. Maka satu-satunya cara untuk menangkal COVID-19 ini adalah dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru atau new normal
ya. Jadi dengan melakukan AKB, adaptasi kebiasaan baru. Ini adalah obat yang paling mujarab saat ini. Ya. Obat paling mujarabnya adalah adaptasi kebiasaan baru. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, ya, di mana saja ini melakukan adaptasi kebiasaan baru. Sehingga kunci keberhasilan dalam penanggulangan COVID ini adalah di kita masing-masing, ya, pribadi kita masing-masing, kelompok kita masing-masing, komunitas kita masing-masing, masyarakat kita semuanya, ya, tergantung mau tidak melakukan ini adaptasi kebiasaan baru. Apa yang itu? Yang pertama adalah memakai masker, ya, ini untuk mencegah penularan dari satu orang ke yang lain, ya. Nah, semuanya, karena apa? Kita tidak tahu mana sih yang positif, mana yang negatif, ya, tidak tahu, karena belum semuanya dites, gitu, ya. Nah, untuk itu yang belum dites ini kemungkinan jaga positif, ya. Kalaupun sudah dites negatif, belum tentu negatif terus, ya. Sekarang dites negatif, besok pagi bisa tertular sehingga positif, ya, seperti itu. Jadi prinsipnya semua orang harus memakai masker karena semua orang dimungkinkan positif, ya, entah itu keluarga kita, ya, entah itu teman kita, entah itu tetangga kita, ya, itu dimungkinkan semuanya positif, ya, sehingga Bapak dan Ibu, teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik, ini memakai masker ini akan menjadi gerakan, ya, gerakan yang harus kita lakukan dan kerjakan, ya. Lalu kedua, menjaga jarak, hindari kerumunan, ya. Lalu mencuci tangan pakai sabun, ya, yang paling bagus itu mencuci tangan pakai sabun, ya, ya, dalam kondisi tertentu saja menggunakan hand sanitizer, ya. Lalu meningkatkan daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, olahraga, dan juga kelola stres, ya. Lalu konsumsi gizi yang seimbang, ya. Lalu bagi yang mempunyai penyakit komorbid, ya, mempunyai penyakit-penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan sebagainya, ini harus dikelola sebaik-baiknya. Karena sebagian besar kematian akibat COVID ini adalah yang menderita penyakit-penyakit komorbid seperti ini, ya. Lalu perilaku hidup bersih sehat, lalu melakukan desinfeksi lingkungan, ya, dan sebagainya. Ini adaptasi kebiasaan baru yang harus kita kerjakan bersama, ya. Nah, untuk itu kita melakukan kampanye, Pak Gubernur melakukan kampanye terus, ya, memakai masker, ya. Nah, ada beberapa orang yang tadinya itu menolak memakai masker, bahkan melakukan kampanye anti masker, gitu, akhirnya terkena dan meninggal. Seperti ini, politikus yang sebelah kiri ini, ya. Ini seperti itu. Jadi tokoh anti masker, ya, Herman Cain, meninggal karena COVID-19. Ya. Tadi malam juga di televisi ada kesaksian dari seorang yang dari Jawa Timur yang tadinya juga mengkampanyekan anti masker, ya. Dia tidak mau pakai masker dan mengajak orang-orang nggak usah pakai masker. Tapi begitu kena dan kritis, hampir saja meninggal, sekarang sadar dan sekarang mengkampanyekan memakai masker, ya, seperti itu. Kita jangan sampai terkena masalah dulu baru mendukung masker, ya. Jadi cukuplah orang-orang lain itu ya tadi yang mempunyai pengalaman buruk, ya. Nah, lalu protokol kesehatan yang harus dilaksanakan di sini adalah banyak hal, ya, protokol kesehatan pariwisata, protokol kesehatan perkantoran, protokol kesehatan yang ada di pelabuhan, bandara, terminal, stasiun, protokol kesehatan di industri, di supermarket, mal, transportasi, tempat ibadah, pondok pesantren, sekolahan,
ya, pasar dan sebagainya. Semuanya harus menggunakan protokol kesehatan, ya. Nah, prinsipnya sih sama saja sebenarnya protokol kesehatan itu, ya, yang tadi ya, adaptasi kebiasaan baru tadi. Intinya itu, ya. Penerapannya di tempat-tempat tertentu itu monggo saja, tetapi prinsipnya adalah adaptasi kebiasaan baru. Ya. Nah, menurut survei, usia semakin tua itu semakin taat pada protokol kesehatan. Semakin muda semakin tidak taat pada protokol kesehatan. Ya, tapi moga ini tidak berlaku ya bagi pramuka ya. Apalagi saka milenial ya. Moga ini tidak berlaku. Nah, bagi saka milenial semakin muda semakin taat, harusnya begitu ya. Ini tetapi survei secara umumnya seperti ini, ternyata yang tua lebih taat daripada yang muda gitu. Tapi tadi saka milenial harus lebih taat dari siapa saja, ya siapapun ya. Nah, lalu juga pengaturan kebiasaan di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, sekolah, wisata, perkantoran masih belum sesuai dengan harapan, khususnya aspek penghentian penularan ya. Lalu yang kedua, aktivitas perekonomian masyarakat belum sepenuhnya dikerjakan dengan pendekatan protokol kesehatan sesuai ketentuan ya. Nah, di dalam momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini kita jadikan momentum kebangkitan melawan pandemi COVID-19 dengan cara-cara yang berakar budaya Indonesia ya. Nah, kita mempunyai modal sosial, yaitu kekuatan sosial yang ada di masyarakat kita, yaitu gotong royong, siskamling, menjaga lingkungan, tepo seliro, dan sebagainya. Dan ini merupakan sikap dasar bangsa Indonesia yang Pancasilais. Ya. Nah, ini kita badikan modal sosial tadi menghadapi pandemi COVID, ya, yang strateginya adalah pentahalik, ya. Ini harmonisasi pada semua komponen yang ada di masyarakat. Ya, pramuka penting sekali ini merupakan satu hal jadi kekuatan kita. Lalu pemerintah juga, dunia usaha juga, perguruan tinggi juga, unsur media. Semuanya bersatu padu harmonisasi menghadapi pandemi COVID. Ya. Lalu salah satu strategi penurunan COVID-19 di Jawa Tengah adalah Jogotongo. Ya, kita mempunyai program sesuai Ingup ya nomor 1 tahun 2020 adalah Satgas Jogotongo. Ya, apa itu Satgas Jogotongo? Ini pada intinya adalah melaksanakan penanganan COVID-19 melalui gerakan gotong royong dan memberdayakan masyarakat secara sistematis, terstruktur dan menyeluruh dengan memperhatikan kesehatan warga, kondusivitas lingkungan, pencegahan konflik, kondisi ekonomi, kepastian pemenuhan pangan, bahan pokok, kearifan lokal, dan sebagainya. Ya, jadi Satgas ini tidak hanya kesehatan saja, tapi ada Satgas ekonomi, Satgas sosial dan keamanan, dan Satgas hiburan. Ya, karena ini menyangkut tadi sektor yang lain juga. Nah, ini Satgasnya ada bidang-bidang gitu ya, ada 4 bidang Satgas itu. Nah, keempat Satgas itu berperan aktif dalam pencegahan COVID-19 dengan optimalisasi jumlah kegiatan di dalam lingkup masyarakat sehari-hari. Ya. Dan ini di tingkat RW ini, Satgas Jogotongo itu di tingkat RW. Kenapa RW? Ya kalau desa kelurahan terlalu luas ya. Jadi tingkat RW, karena operasional kegiatannya di situ. Ya. Nah, Satgas ini mempunyai tugas banyak, ya, mendata orang, warga, ya, yang masuk keluar, yang mempunyai gejala COVID, ya, lalu juga memastikan lokasi strategis cuci tangan, melakukan pembersihan lingkungan, desinfektan, lalu juga menertibkan warga memakai masker, ya, menertibkan warga jaga jarak, tidak boleh berkerumun, semacam itu, ya. Lalu mendorong praktek hidup bersih sehat, makan minum seimbang, ya, olahraga cukup,
istirahat cukup, lingkungan bersih, mandi teratur, ya. Semacam itu tugas-tugas Satgas Jogotongo bidang kesehatan. Nah, Satgas Jogotongo bidang kesehatan itu terdiri dari siapa saja yang mau jadi relawan, ya. Kader kayak Karang Taruna, Pramuka, ya, Dasawisma, mahasiswa, masyarakat umum, kader, macam-macam, pokoknya semua bisa jadi Satgas Jogotongo. Karena ini kerelawaan, harus relawan, ya. Nah, bagaimana kekuatan masyarakat siap bergerak untuk Jogotongo itu? Ya, jumlah desa di Jawa Tengah ada 7.809, lalu jumlah RW-nya 44.384. Nah, yang sampai sejauh ini yang membentuk Jogotongo sudah 22%, bahkan akhir-akhir ini sudah naik lagi, ya, sudah naik lagi. Nah, jumlah masyarakat terlibat Jogotongo sudah lebih dari 2,4 juta orang, ya. Kalau ditambah pramuka, saya kira banyak sekali ini. Maka dari itu semua pramuka tolong ya terlibat dalam Jogotongo di masing-masing RW-nya. Ya. Nah, ini desa yang bergerak melawan COVID, ya sudah membentuk posko, ada 6.461, ya, yang sudah melakukan edukasi kepada masyarakat hampir semuanya, ya. Lalu hampir semua juga sudah menyediakan sarana sanitasi, ya, memasang media informasi, melakukan pencatatan, ya, dan sebagainya. Juga kader-kader PKK yang terlibat banyak sekali, lebih dari 1,4 juta, ya. Lalu Gapoktan, Dasawisma, Tagana, Satlinmas, Penyuluh Swadaya, dan sebagainya. Sekali lagi, pramuka harus mengambil peran di sini juga, ya. Nah, ini adalah nilai-nilai luhur yang sejalan dengan spirit Jogotongo, adalah prinsipnya adalah 5 sila itu tadi, ya. Jadi contohnya misalkan sila pertama itu anggota Satgas kerjasama tanpa memandang agama, kepercayaan dan sebagainya. Saya kira ini prinsip-prinsip pramuka juga, ya. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap Satgas harus adil melaksanakan pencatatan, pendataan, ya, terutama warga dengan risiko tinggi, ya, ibu hamil, lansia dan sebagainya. Lalu juga mendistribusikan bantuan secara adil sesuai kondisi warga dan sebagainya. Ini nilai-nilai luhur yang menjadi spirit, ya, Jogotongo tersebut, ya. Sila ketiga, keempat, kelima. Nah, Satgas Jogotongo ini bukan organisasi yang dibentuk dari nol, melainkan mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan organisasi kelompok sosial yang ada di masyarakat. Gerakan ini memanfaatkan kekuatan solidaritas masyarakat dan saling memantau menjaga tetangga masing-masing. Ya, sekarang ini kita perluas, tidak hanya Jogotongo, tapi juga Jogokerjo itu di perkantoran, di perusahaan, ya, Jogo sekolahan, Jogo santri, Jogo apa-apa, ya, itu bisa dikembangkan. Dan konsep Jogotongo mengambil semangat solidaritas warga desa yang saling menjaga, tidak hanya desa, ya, kelurahan juga, yang saling menjaga dan membantu dalam segala hal sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga diharapkan bisa menjadi langkah efektif dalam menekan penyebaran penularan COVID-19. Ya. Nah, kita merekomendasikan kontrol perilaku masyarakat. Ini kuncinya, ya, di dalam penanganan COVID itu perilaku masyarakat. Ya, tetap diperlukan penyuluhan, sosialisasi, pengawalan perubahan perilaku bagi masyarakat yang sudah terlanjur salah memaknai adaptasi atau pelonggaran kegiatan sosial masyarakat. Untuk itu saya ingin keterlibatan kakak-kakak, adik-adik semuanya, ya, pramuka di dalam ini mengontrol perilaku masyarakat. Ya. Lalu kedua, secara khusus diperlukan pendekatan sosioantropologis, ya, dan ditunjuk mungkin di masing-masing itu ada juru bicara resmi gitu, dan perkuatan edukasi komunikasi risiko bagi masyarakat. Ya.
Ini adalah poin-poin protokol pencegahan dan pengendalian COVID. Contohnya di sekolahan atau di madrasah. Ya. Tetapi ini belum ya. Saya kira sekolah-sekolahan hanya sangat-sangat selektif ya. Dan jumlahnya juga dibatasi dan itu pun baru uji coba ya. Jadi sekolah belum. Tetapi mungkin kedepannya adalah perilaku-perilaku seperti ini ya. Ya, yang selama ini mungkin sesama anak-anak sekolah sangat dekat ya antara satu dengan yang lain ya. Nah, sekarang harus jaga jarak, pakai masker seperti ini. Lalu juga sebelum masuk sekolah diperiksa temperaturnya ya. Lalu satu bangku ada satu orang ya, tidak boleh berdua lagi, disediakan tempat cuci tangan ya, pakai sabun. Lalu juga ada banner-banner seperti itu ya. Nah, kalau di perkantoran dan industri ya seperti ini selalu dilakukan pembersihan lingkungan, desinfektan secara rutin ya. Lalu jarak antara yang bekerja satu dengan yang lain seperti itu jarang gitu. Lalu juga di lift-nya itu tidak boleh penuh, harus ada jarak satu dengan yang lain dan saling menghadap ke dinding masing-masing. Gitu. Lalu antara klien dan pelayan itu harus ada tirai ya, tirai seperti itu. Ya. Tirai dari plastik atau kaca. Ya. Nah kalau di pasar dan pedagang seperti ini, ya sulit memang di pasar tradisional karena tempatnya sangat terbatas, uyel-uyelan gitu. Nah untuk itu memang perlu ada perluasan ya, perluasan itu bisa ke jalan, gitu, sehingga nanti physical distancing-nya itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak, uyel-uyelan di pasar itu sulit ya. Lalu juga ini tidak menjual, belikan hewan hidup dan makanan siap saji yang setengah matang tidak boleh. Pedagang harus menggunakan alat pelindung diri ya, masker, celemek. Lalu memasang pesan-pesan kesehatan, cuci tangan yang benar, ya, etika batuk, bersin dan sebagainya. Lalu jaga jarak. Protokol di tempat ibadah, masjid, gereja dan sebagainya adalah seperti ini, jadi tetap menjaga jarak, lalu cek kesehatan, ya, lalu jaga kebersihan, ya. Pakai masker ya. Ya, semuanya sama sebenarnya. Adaptasi kebiasaan barunya seperti itu. Tetapi bukan hal mudah ini, perkara mudah, tetapi pelaksanaannya belum tentu mudah, ya. Tetapi dengan niat yang baik, kuat, pasti bisa. Itu modalnya niat, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, terima kasih Dr. Yulianto atas penyampaiannya, sangat bermanfaat sekali. Itu info-info mengenai perkembangan COVID yang ada di Jawa Tengah. Jadi memang perlu adanya kesadaran yang tinggi di masyarakat kita ya, karena pemerintah sudah berusaha untuk menerapkan beberapa peraturan, tinggal kita sebagai masyarakat harus bisa menjalankannya dengan baik. Oke, Pak Yulianto, ada pertanyaan. Mungkin ini udah mulai diskusi tanya jawab. Mohon izin Bapak, dari Kak Amar Zaki ada pertanyaan. Saya sangat tertarik terhadap Joko Tonggo diperlakukan di lingkungan RW saya. Nah, bagaimana langkah awal untuk perlu koordinasi dengan perangkat RW, puskesmas atau bagaimana? Seperti itu, Dr. Yulianto, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Kak Amar Zaki. Langkah-langkah untuk menerapkan Joko Tonggo gitu. Ya, terima kasih dari Mas Zaki ya. Amar Zaki. Amar Zaki. Ya, terima kasih. Jadi saya mendukung sekali setiap kita yang peduli itu di tempat kita masing-masing ini terlibat, yaitu di RW. Ya. Pertama yang perlu dilakukan adalah
cek dulu di RW itu sudah ada Jogotongo belum, ya. Karena dalam konsep organisasi Jogotongo itu Pak Kepala Ketua RW itu adalah sebagai Ketua Jogotongo, ya. Jadi tanyakan dulu kepada Pak RT, Pak RW, apakah sudah ada Jogotongo, lalu apakah sudah dibentuk organisasinya dan kegiatannya apa saja, dan mendaftarkan diri ya sebagai relawan yang siap untuk mendukung Jogotongo. Karena dibutuhkan banyak sekali relawan-relawan di situ ya, yang tugasnya itu yang pertama adalah edukator, mengedukasi masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru itu. Ya, tentunya tidak hanya mengedukasi, karena kalau mengedukasi itu kesannya hanya untuk meningkatkan pengetahuan. Ya, tidak hanya itu, tetapi juga diteruskan kepada evaluasi mengenai perilaku. Ya, jadi itu harus. Nah, caranya evaluasi gimana? Ya, kita menegur. Jangan segan-segan menegur pada warga yang tidak memakai masker. Karena ini sudah instruksi Presiden wajib ya memakai masker. Saya kemarin ke Jepara ya. Saya sengaja masuk-masuk kampung gitu. Itu warga yang ada berjalan di jalan-jalan kampung, lalu gerombol-gerombol, itu banyak sekali. Ya. Dan tidak memakai masker. Perkiraan saya ya 75% tidak memakai masker. Ya. Moga-moga fenomena itu tidak terjadi di tempat-tempat lain ya. Tetapi saya lihat di beberapa kampung ya di Jepara seperti ini. Contohnya ini, saya langsung saja, mohon maaf saya tunjuk wilayahnya ya. Dan saat ini Jepara itu adalah banyaknya kasus nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kota Semarang, itu Kabupaten Jepara. Ya. Nah untuk itu ini contoh. Kenapa kasusnya tinggi sekali ya? Yaitu tadi ketaatan masyarakat terhadap memakai masker, jaga jarak itu rendah. Nah kalau kita semua ini para pramuka ya ini bisa mengedukasi masyarakat, lalu juga merubah perilaku masyarakat, maka memberikan sumbangan yang luar biasa terhadap penanganan COVID di Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yulianto. Mungkin tips dan trik untuk ini sih Kak, sosialisasi yang efektif dan dapat dihargai oleh masyarakat sekitar dari Kak Amar Zaki tadi. Masih di Kak Amar Zaki tadi. Halo? Ya, mohon izin Bapak, suara saya terdengar jelas? Ya, terputus-putus. Coba diulang. Oh iya. Ya, baik, saya ulang. Kak Amar Zaki menanyakan tentang cara agar sosialisasinya itu lebih efektif. Oh, gitu ya. Yes. Lebih efektif, ya. Jadi begini, kalau konsep itu ada 2 ya. Yang satu ini ditegakkan aturan lalu diberikan sanksi ya. Itu dari atas ke bawah istilahnya. Lalu kalau dari bawah ke atas itu dibangkitkan kesadarannya ya. Lalu juga diberdayakan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, masyarakat yang ada di desa-desa dan sebagainya itu biasanya yang paling takut itu sanksi sosial biasanya. Ya. Kalau sanksi denda Rp2.000, Rp5.000 mungkin dianggap enteng ya, dan bisa dibayar. Tetapi sanksi sosial kadang-kadang. Nah, sanksi sosial itu apa? Yaitu disepakati oleh warga itu sendiri dalam Jogotongo itu. Ya, misalkan yang nggak pernah pakai masker, lalu dihukum suruh nyapu
jalanan di kampung itu misalkan gitu. Dia akan malu ya, dan itu biasanya membuat jera ya seperti itu. Ya. Atau rumahnya didirikan kasih bendera hitam. Rumah ini membahayakan karena penghuninya tidak mau pakai masker misalkan seperti itu. Ini mereka biasanya membuat jera seperti itu. Daripada disuruh nyanyi maju tak gentar atau apa ya. Itu sih nggak membuat jera seperti itu ya. Seperti itu. Jadi bisa jadi hukuman secara sosial ya, tapi bisa juga itu dibangkitkan kesadarannya, dan kesadarannya itu harus bersama ya, dalam satu komunitas ya, disepakati lalu dilaksanakan bersama, dan yang tidak melaksanakan itu mendapatkan sanksi dari mereka sendiri sanksinya itu ya. Jadi tidak sekedar menyampaikan pesan ya, memasang banner, memasang baliho, pakailah masker. Seperti tidak hanya cukup seperti itu, tetapi harus ditindaklanjuti upaya-upaya yang lebih represif, tetapi juga di sisi lain upaya-upaya untuk membangkitkan kesadaran. Seperti itu. Oke, baik Dr. Yulianto, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir untuk sesi pagi hari ini, dokter, untuk menutup kelas pada pagi hari ini. Sebetulnya untuk tes swab dan rapid untuk masyarakat biasa yang ingin secara pribadi tes, itu berbayar atau tidak sih dokter? Kemudian kalaupun berbayar, berapa harus kita bayar untuk tes secara pribadi? Seperti itu. Ya, jadi untuk tes yang dilaksanakan oleh pemerintah, ya, dan apalagi untuk pertama surveillance dan dua untuk menegakkan diagnosis, itu gratis, ya, semua ditanggung oleh pemerintah, baik itu rapid test maupun PCR test atau swab test. Bahkan tidak hanya tes, yang dirawat, semua yang dirawat di rumah sakit, baik itu pasien positif atau confirm COVID maupun PDP, semuanya ditanggung oleh pemerintah pembiayaannya. Tidak boleh ada yang membayar. Ya. Namun demikian, walaupun gratis, saya kira tidak ada satupun orang yang mau sakit. Ya. Nah, untuk itu pencegahan adalah upaya yang paling baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yulianto atas jawabannya. Tadi pertanyaan dari Kak Nuha ya, saya lupa menyebutkan, itu pertanyaan dari Kak Nuha. Jadi gratis semua Kak untuk tes rapid maupun swab. Baik, mohon izin Dr. Yulianto, saya ingin memberitahukan besok kita masih ada sesi lagi mengenai Satgas COVID-19 nasional di jam yang sama pukul 8 pagi sampai 9 pagi. Jadi karena ini sudah pukul 9.18, untuk sesi pada pagi hari ini bersama dengan Dr. Yulianto, saya cukupkan terlebih dahulu. Untuk kakak-kakak yang sudah bertanya namun belum bisa disampaikan di sini, bisa ditanyakan di sesi besok pagi, seperti itu. Ya. Baik, setelah ini kakak ada webinar lagi di kelas berikutnya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Yulianto sudah berbagi ilmu dan sharing-sharing pengalamannya di sini. Untuk rekan-rekan peserta gelar Sangga Milenial, setelah ini bisa langsung mengikuti kelas webinar dari pukul 9 dengan pemateri yang lainnya juga yang juga luar biasa. Oke, Dr. Yulianto, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Selamat pagi, selamat menjalankan tugasnya di kantor. Ya. Semangat selalu, Kak. Semoga sehat selalu, Kak Dr. Yulianto. Amin, amin. Dan terima kasih. Ya, salam semuanya. Lanjutkan, ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk peserta berikutnya bisa langsung join ke webinar berikutnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Kak Abdul, sebelum beralih ke webinar? Enggak ada, langsung Langsung saja, monggo disilakan kakak peserta bisa langsung menuju ke webinar selanjutnya.